Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sedang menyaksikan channel Belajar di Santap Ilmu. Banyak video-video baru yang selalu terkesan menemanimu. Ayo belajar di Santap Ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Kali ini kita akan belajar IPAS kelas 4 dengan materi membangun masyarakat yang beradab. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama mempelajari apa itu norma dan adat istiadat. Kemudian yang kedua, membedakan peraturan tertulis dan tidak tertulis. Dan yang terakhir, mengidentifikasikan norma dan pentingnya norma di dalam lingkungan masyarakat. Anak-anak, perhatikan pada gambar ini. Di sini ada sebuah percakapan antara Dara dan teman-temannya. Perhatikan ya. Dara, ceritakan keunikan Bali pada kami. Kemudian kata temannya, di sana adat istiadatnya kental ya. Saat nyepi di sana tidak ada aktivitas di luar. Bahkan lampu dan alat elektronik tidak dinyalakan. Kemudian kata Dara, yang kalian katakan benar teman-teman. Nah, di sini adalah menggambarkan tentang adat istiadat daerah setempat. Nah, anak-anak, kita akan mempelajari satu persatu apa itu nilai, norma, dan adat istiadat. Pengertian norma dan adat istiadat. Norma adalah aturan yang berlaku pada suatu wilayah. Norma ini sifatnya tidak menyeluruh. Artinya, norma yang berlaku di masyarakat belum tentu berlaku di suatu wilayah belum tentu berlaku di wilayah lainnya. Pengertian adat istiadat. Adat istiadat adalah aturan tidak tertulis dan diakui sebagai hal yang baik untuk dilakukan. Topik A. Norma dalam adat istiadat daerahku. Pengertian nilai. Nilai adalah sesuatu yang dianggap baik atau buruk di masyarakat. Sedangkan norma adalah aturan yang berlaku di masyarakat. Nilai dan norma ini akan membentuk suatu adat istiadat. Norma. Norma dibagi menjadi dua. Ada norma tertulis dan norma tidak tertulis. Norma tertulis adalah diatur oleh hukum di Indonesia, sedangkan norma tidak tertulis adalah dapat membentuk perilaku seseorang di kehidupan bermasyarakat. Adat istiadat. Adat istiadat adalah aturan tidak tertulis yang diakui sebagai hal baik oleh masyarakat, sehingga menjadi sebuah kebiasaan. Contohnya adalah yang pertama, mengucapkan permisi ketika memasuki rumah. Nah, perilaku seperti ini merupakan perilaku yang baik. Ketika kita memasuki sebuah rumah, kita harus permisi terlebih dahulu dengan cara mengucapkan salam. Perilaku tersebut menandakan bahwa kita memiliki sopan santun. Kemudian yang kedua, mencium tangan orang tua saat hendak pergi. Nah, adat istiadat ini adalah harus terus menjadi kebiasaan kita, karena mencium tangan orang tua itu adalah dengan tujuan untuk mendapatkan ridho orang tua. Ketika kita hendak pergi ke rumah, terus kita mencium tangan orang tua, kemudian kita mendapatkan ridhonya, sehingga di sebuah perjalanan kita merasa aman dan tenang, sehingga kita bisa mudah dan sampai ke tempat tujuan. Seperti kita berangkat ke sekolah, kita sampai ke sekolah dengan aman. Kemudian yang ketiga adalah tidak menaikkan kaki di atas meja. Nah, perbuatan ini tentunya dilarang ya anak-anak dan tidak patut untuk dicontoh. Kemudian yang keempat yaitu tidak meludah di sembarang tempat. Kenapa tindakan ini dilarang anak-anak? Karena meludah di sembarang tempat itu dapat menyebarkan penyakit seperti penyakit-penyakit pernapasan. Kemudian yang kelima yaitu ikut serta dalam acara adat.
Indonesia merupakan negara yang mempunyai keanekaragaman budaya dan adat istiadat. Kita menjadi sebagai warga negara yang baik, tentunya kita harus melestarikan adat istiadat dan budaya di Indonesia. Norma adat istiadat. Norma adat istiadat adalah setiap perilaku manusia dalam kehidupan harus ada yang mengatur untuk mewujudkan nilai-nilai sosial dalam masyarakat. Norma adat istiadat. Norma adat istiadat adalah kebiasaan yang berkaitan dengan perilaku masyarakat yang bersifat mengikat dengan sanksi yang keras bagi pelanggarnya karena dianggap sakral dan penting. Nah, di sini ada beberapa contoh norma-norma yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah Manene di Tanah Toraja. Manene di Tanah Toraja adalah ritual membersihkan jasad para leluhur yang telah meninggal selama 100 tahun. Jasad ini akan dibawa ke rumah, kemudian diganti pakaiannya dan didandani, kemudian diawetkan kembali. Yang kedua adalah Titi Mentawai. Titi Mentawai adalah ritual untuk menunjukkan identitas sebagai suku Mentawai dengan cara mengukir tubuhnya dengan jarum dan diikuti upacara adat. Kemudian contoh norma adat di Indonesia selanjutnya adalah Sabah Banten. Sabah Banten adalah norma adat suku Baduy dengan berjalan kaki membawa seserahan dari Rangkas Bitung dengan tujuan untuk bersilaturahmi. Kemudian contoh selanjutnya adalah Berobosan Jawa. Berobosan Jawa ini di mana keluarga dari orang yang meninggal dunia akan berjalan di bawahnya, di bawah keranda jenazah dengan cara memutarinya sebagai bentuk penghormatan terakhir. Kemudian adat istiadat. Adat istiadat adalah kebiasaan secara turun-temurun yang menjadi tradisi atau ciri khas dari suatu daerah dengan ditunjang adanya nilai atau norma, kaidah, serta keyakinan sosial yang tumbuh dan berkembang bersamaan dalam berbagai kehidupan masyarakat setempat. Nah, di sini ada berbagai macam adat istiadat di Indonesia. Yang pertama adalah Rambu Solo. Rambu Solo di Tanah Toraja, Sulawesi Tengah. Upacara adat pemakaman yang dilakukan selama beberapa bulan hingga bertahun-tahun. Kemudian pernikahan. Pernikahan adalah suatu acara yang sangat sakral yang dimulai dengan malam penerimaan tamu atau biasa kita sebut dengan midodareni, kemudian seserahan, akad nikah, temu temanten, saling menyuapi, sungkeman. Nah, kemudian contoh selanjutnya adalah pasola. Pasola adalah tradisi yang dilakukan untuk menyambut masa tanam. Upacara ini dilakukan dengan cara melempar lembing sambil menaiki kuda. Nah, jika pada pelaksanaannya terjadi kecelakaan, itu menandakan bahwa musim panennya akan bagus atau baik ya. Selanjutnya adalah tingkeban atau biasa kita sebut dengan 7 bulanan. Dan yang terakhir adalah ruatan. Ruatan adalah untuk mensucikan diri. Nah, demikianlah pembelajaran pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan jangan lupa like, komen, dan subscribe di YouTube channel Santap Ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus dukung channel Santap Ilmu dengan like, subscribe, dan share konten-konten kami ke teman-teman kamu ya. Sampai bertemu di konten berikutnya. Ayo belajar di Santap Ilmu.